ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان, saudara-saudara seiman, jamaah kajian dan salat di Masjid Syarifah Salihah, anak-anakku, para santri Ma'had Bakkah, A'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmatnya yang tiada hingga, yang tiada terputus, di mana di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Dan lebih khusus daripada nikmat iman adalah nikmat tauhid. Nikmat berada di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya dengan selainnya. Di mana ini adalah nikmat yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang sudah masuk Islam dia betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar di tempat ini, mungkin di tempat lain juga, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita betul-betul mempraktekkan tuntutan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu syar'i. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat menundukkan sayap-sayapnya dalam rangka keridhaannya kepada setiap penuntut ilmu. Dan semua yang ada di langit dan di bumi itu memintakan istighfar kepada orang yang berilmu. Dan kita sekarang dalam kondisi menuntut ilmu juga akan mendapatkan istighfar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan yang di bumi, 7 lapis langit dan yang ada di dasar lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wal huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan semua
penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan, semuanya mendoakan bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Maka sangat berbahagia kita berada di majelis ilmu, di mana ini adalah majelis yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut-sebut nama kita dan ayah-ayah kita di hadapan para malaikat ketika kita membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji sedikit dari tafsir suatu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Hujurat ayat 49. Surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat surah yang ke-49, dan ayat ini adalah ayat yang ke-12. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang adanya 3 rangkaian dosa yang bisa jadi kita terjatuh di dalamnya tanpa sadar, atau sadar tapi kita tidak menghindarinya. Kita tahu itu dosa tapi kita meremehkannya. Ini adalah 3 rangkaian dosa yang biasanya diawali dari yang pertama, membawa kepada yang kedua, dan membawa kepada yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, wala tajassasu, dan janganlah menggunjing satu sama lain, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Saudara-saudara sekalian, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, para santri dan para pendengar Radio Gema Madinah, mari kita renungi ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 rangkaian dosa. Yang pertama, su'udzon, yaitu buruk sangka tanpa dasar. Buruk sangka tanpa dasar. Kalau dikatakan su'udzon secara mutlak, biasanya yang dimaksud adalah kecurigaan atau buruk sangka yang tanpa dasar. Tidak dibawa kepada buruk sangka yang ada dasar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tajassus, berusaha mencari-cari keburukan orang lain. Dan yang ketiga adalah ghibah, yaitu menggunjing orang lain. Saudara sekalian dirahmati Allah, orang yang memiliki sifat suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa dasar, maka biasanya dia akan berusaha mencari-cari kesalahan dan keburukan saudaranya tersebut untuk mengecek dan membuktikan prasangkanya. Dari su'udzon membawa kepada tajassus. Inilah yang disebut dengan tajassus.
Sedangkan tajassus itu sendiri adalah pintu awal menuju dosa berikutnya. Dosa yang ketiga yaitu apa? Ghibah. Karena orang tersebut berusaha untuk menampakkan aib dan keburukan saudaranya yang berhasil dia cari-cari. Meskipun dia mendapatkannya dengan susah payah, dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk menampakkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam tafsir Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala, beliau berkata, yang artinya ketika buah dari suudzon adalah tajassus, hati seseorang tidak akan merasa puas dengan hanya bersuudzon saja, nggak bakal puas. Maka dia akan mencari-cari aib saudaranya tersebut, dia cari-cari. Walaupun belum tahu, dia akan cari-cari. Karena diawali dari suudzon yang ada di hati. Suudzon yang ada di hati ini akan membuat dia suka mencari-cari kejelekan saudaranya itu. Kalau nggak ketemu, dia cari lagi. Sampai mungkin pada perkara yang mungkin tidak ada hubungannya dengan yang dia sebenarnya cari. Yang penting dia akan cari. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini larangan tajassus setelah suudzon. Oleh karena itu Allah taala mengatakan wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita renungi ayat ini. Ketika suudzon tersebut diiringi dengan dua dosa besar lainnya. Diawali dari suudzon dulu. Kemudian ikut di belakangnya dua dosa yang lain, yaitu tajassus dan ghibah. Karena ketika seseorang sudah berburuk sangka kepada saudaranya, dia akan melakukan tajassus, yaitu dia mencari-cari bukti aib dan keburukan saudaranya tersebut untuk membuktikan praksangkanya. Ini betul, prasangka saya ini pasti betul. Maka dia pun berusaha sekuat tenaga, bersusah payah untuk mencari-carinya. Dan jika dia sudah menemukannya, dia akan bersemangat untuk melakukan ghibah, alias menyebarkan keburukan saudaranya tersebut. Dzikruka akhaka bima yakrah. Apa definisi ghibah? Engkau menyebut tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Inilah urutan yang disebutkan di dalam ayat yang kita dengar tadi. Di dalam tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, fa inna baqa'a dhanni su'i bil qalbi la yaqtasiru sahibuhu ala mujarradi dhalik bal la yazalu bih hatta yaqula ma la yanbaghi wa yaf'ala ma la yanbaghi. Sesungguhnya prasangka buruk itu bekasnya akan tetap ada di hati. Tidak akan hanya sekedar suudzon di hati. Sampai di situ saja enggak. Dia setelah itu akan melahirkan berkata-kata yang tidak sepatutnya atau berbuat apa yang tidak sepatutnya. Artinya tidak sampai di situ saja. Suudzon tadi akan, kalau suudzon itu dipelihara, dirawat, maka dia tidak akan sampai di sana saja. Dia akan membawa kepada perkataan yang tidak sepatutnya atau perbuatan yang tidak sepatutnya. Maksud dari perkataan yang tidak sepatutnya apa? Ghibah tadi.
Adapun perbuatan yang tidak sepatutnya adalah tajassus. Ya. Tajassus. Dari sini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bagi kita rahasia kerasnya syariat dalam melarang salah satu akhlak yang buruk ini, yaitu suudzon kepada saudara sesama muslim. Jadi kita ketahui dari ayat ini bagaimana dampak dari satu dosa membawa dosa kepada dosa-dosa yang lain. Dosa itu kan seperti kanker, ya. Kalau satu ada, dia akan membawa ke yang lain. Dia seperti kanker. Dia akan membesar, kemudian akarnya kemudian bercabang-cabang lagi. Diawali dari satu dosa membawa kepada dosa-dosa yang lain. Inilah 3 rangkaian dosa. Diawali dari suudzon saudara. Maka kita dilarang untuk suudzon kepada saudara muslim. Arti suudzon tadi apa? Buruk sangka tanpa ada dasarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudara seiman. Sekarang bagaimana sikap orang yang beriman saat saudaranya digibahi? Kita tahu kita semua adalah saudara-saudara seiman. Lebih daripada seiman, kita seakidah. Bahkan lebih daripada itu, kita semanhaj. Kalau beda akidah, beda manhaj, ada beberapa bentuk-bentuk sentimen, ya, yang dibenarkan dari ahlu sunnah, maka itu wajar. Atau dari ahli kebatilan kepada ahlu sunnah, itu juga menjadi sunnatullah. Karena kita diperintahkan cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta karena duniawi dan benci karena duniawi. Kita sebagai saudara seiman, apalagi lebih daripada seiman, seakidah, semanhaj, bahkan lebih daripada semanhaj, semajelis ilmu. Kita ini ibarat seperti satu tubuh. Saat ada anggota tubuh merasakan sakit, yang lain pun mestinya ikut merasakan. Nabi SAW menggambarkan perumpamaan indah ini dengan sabdanya, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Perumpamaan seorang mukmin dalam berkasih sayang di antara mereka adalah seperti laksana satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh mereka sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya. Sampai tak ada tidur, maksudnya dia berjaga, nggak bisa tidur, bahkan mungkin demam gara-gara itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis sahabat yang mulia Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu an. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perumpamaan orang yang beriman. Seorang yang beriman memiliki empati kepada saudaranya, bukan hanya kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan yang nyata, ya, seperti bantuan sosial. Tapi orang-orang yang beriman mereka empati kepada saudaranya yang lain. Saat saudaranya merasa sakit, ia pun merasakan sakit. Saat kehormatan saudaranya direndahkan,
ia pun merasa direndahkan. Di antara bentuk saat saudaranya menjadi bahan ghibah, dia tidak rela. Ia berusaha untuk menghentikan ghibah tersebut dan membela kehormatan saudaranya. Nabi kita Muhammad SAW memotivasi kita untuk bersikap seperti ini. Beliau mengatakan, "Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya saat di dunia, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari siksa api neraka di hari kiamat kelak. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasan. Hadis ini hasan. Inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin. Bukan menjadi pendengar setia. Adapun kalau sampai dia menjadi pendengar setia, ghibah, acuh, dan tidak ada empati membela martabat saudara seimannya, ini adalah sikap yang tercela, bahkan hukumnya haram. Meskipun dia hanya sebagai pendengar ghibah, dia tidak melakukannya, tapi dia mendengarkannya. Dia ikut mendengarkannya. Maka ini adalah perbuatan yang hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 55, "Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu." Bila mereka mendengar perkataan yang laghwu, mereka berpaling daripadanya. Saat menjelaskan sifat orang-orang beriman dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan di ayat yang kedua dalam surah Al-Mu'minun, "Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun." Sifat yang kedua, ayat yang ketiga ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang laghwu. Apa laghwu itu? Para ulama tafsir mengatakan al-laghwu artinya adalah huwal kalamul ladzi la khaira fihi wala faidah. Adalah perkataan yang tidak ada baiknya dan tidak mengandung manfaat. Huwal kalam alladzi la khaira fihi wala faidah. Demikianlah yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah. Ada juga yang menjelaskan lebih luas apa itu laghwu. Innahul ma'asi kulluha. Sesungguhnya laghwu itu adalah seluruh jenis maksiat. Ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan dinukil oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Bila kamu melihat orang-orang memperolok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jika sampai syaitan membuatmu lupa, maksudnya membuat kamu lupa akan larangan itu, sempat lupa. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat larangan itu. Artinya pertama kita disuruh untuk meninggalkannya. Tapi kalau sempat kita lupa, ketika kita sudah ingat, maka hendaknya kita berpaling dari tempat tersebut, kita tidak duduk di tempat tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah,
ayat ini menjadi dalil haramnya mendengarkan ghibah. Lantas bagaimana kesimpulan sikap saat mendengar ghibah? Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan tentang sikap seorang mukmin saat mendengar saudaranya digunjing atau dighibah. Beliau mengatakan annal insan idza sami'a syakhsan yaghtabu akhara fa innahu yahrumu alaihi ay yastami'a ila dhalik bal yanhahu an hadha wa yuhawilu ay yanqulahu ila hadithin akhar fa inna hadha fihi ajrun azim fa in asarra hadha alladhi yaghtabu an-nasa illa ay yabqa ala ghibatihi wajaba alaihi ay yaquma 'anil makan. Ibnu Utsaimin mengatakan apabila seorang mendengar orang menggibah orang lain, maka haram hukumnya mendengar ghibahnya. Seharusnya dia melarang dan berusaha memalingkan pembicaraan kepada obrolan yang lain. Ada pahala besar dalam sikap yang seperti ini. Jadi kalau kita sampai memalingkan pandiran, jadi tadi pandirannya ke sana, maka pandirannya kita palingkan, kita pindahkan ke yang lain, itu kita malah dapat pahala besar. Karena kita sedang menolong saudara kita. Kata Rasulullah SAW apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia menzalimi atau sedang dizalimi. Loh gimana itu kalau dizalimi kita tolong, kita paham. Tapi yang menzalimi gimana? Yaitu kita berusaha menahan dia daripada berbuat zalim. Kemudian Ibnu Utsaimin kembali mengatakan tadi, jika ghibah itu terus saja berlanjut, lanjut beliau, maka wajib bagi pendengar ghibah itu untuk meninggalkan tempat tersebut. Nah, ringkasnya dari apa yang telah kita dengar tadi, sikap seorang mukmin saat mendengar saudaranya dighibahi, yang pertama, ia melarang orang yang melakukan ghibah tersebut. Yang kedua, jadi dia berusaha melarang. Entah melarangnya dengan tegas atau dengan lembut. Dengan tegas mungkin dia langsung saja mengatakan to the point. Ini ghibah. Salah sudah kita. Saya sering mendapati kondisi seperti ini di guru kita Ustadz Firanda Andirja ya. Beliau sangat berhati-hati dalam masalah seperti ini. Dulu ketika di Madinah, saya pernah kurang lebih setengah tahun makan siang bersama beliau. Karena ada sebabnya Pak Ulun datang ke Madinah itu dalam kondisi sakit parah. Sakit parah, sakit dari Indonesia. Sehingga perlu ditemani oleh kakak-kakak kelas. Jadi selama setengah tahun itu ditemani beliau makan siang, bersama makan siang. Selama setengah tahun, 1 semester. Saya tahu sekali bagaimana orangnya. Walaupun orangnya suka bercanda, kalau bercanda Masya Allah luar biasa bercandanya. Candaan cerdas ya. Tapi kalau sudah hubungannya kepada ghibah, beliau langsung menahan diri. Bahkan tidak sungkan beliau langsung menegur di tempat orang itu. Nah, antum sudah salah, istighfar antum. Antum sudah salah, istighfar antum. Jadi jangan salah, kadang-kadang orang banyak bercanda itu ada juga yang sangat menjaga diri. Sangat menjaga diri. Jadi yang pertama apa? Melarang orang yang melakukan ghibah. Melakukan ghibah langsung dilarang waktu itu. Entah dengan tegas atau mungkin dengan cara yang lembut. Ya akhi, kita ini apalah kita di dunia sebentar, jangan sampai ditambah lagi dosa kita. Dosa yang ada aja belum sempat kita bertobat darinya. Itu kan lembut kan? Mungkin ada yang lebih lembut daripada itu lagi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, memalingkan pembicaraan kepada topik lain.
Jadi selain menegur, yang kedua apa? Memalingkan pembicaraan kepada topik lain. Ini sifat yang kedua. Masya Allah. Sebagian ustadz kita, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala jaga mereka. Sangat menjaga sekali lisannya dan suka memalingkan pembicaraan. Ketika orang sudah mulai menggibah, dia suka memalingkan pembicaraan. Ya. Dan ini saya dapati pada sebagian ustadz luar biasa dari sisi ini. Ya, dan insya Allah semuanya juga seperti itu. Terkhusus ada seorang ustadz saya sangat dapati suka sekali memalingkan pembicaraan ketika orang dalam kondisi menggibah orang lain. Ya, susah saya untuk menyebutkannya karena beliau itu juga cukup terkenal di tempat ini dan biasa juga memberikan kajian di pagi hari di tempat ini. Ya. Beliau sangat suka memalingkan pembicaraan kepada topik lain. Kemudian yang ketiga, membela kehormatan saudaranya. Yang ketiga sikap kita apa? Membela kehormatan saudara. Jadi kita bela kehormatannya, dijaga. Ya, kemudian yang keempat adalah bila ghibah itu tetap berlanjut atau tidak mampu mencegahnya, dia segera pergi dari tempat tersebut. Dia tidak terus-terusan di situ. Dia apa? Dia tinggalkan. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah atau apa illah dilarangnya ghibah? Memang ghibah itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dilarang sebenarnya itu sudah cukup. Tapi sekarang apa penyebab itu dilarang? Berkata Abu Hamid Al-Ghazali, penyebab dilarang itu ya, pertama karena seseorang itu menyakiti saudaranya. Yang kedua, seseorang merendahkan atau meremehkan. Seseorang meremehkan saudaranya. Yang ketiga adalah membuang waktu pada perkara yang tidak ada faedahnya. Inilah 3 penyebab diharamkannya ghibah. Yang pertama, menyakiti itu hukumnya haram. Kemudian meremehkan makhluk Allah itu hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, menggunakan waktu tanpa berfaedah, ini hukumnya tarkul aula, meninggalkan perkara yang lebih utama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dosa terakhir dari rangkaian 3 yang diawali dari apa tadi? Su'udzon. Diawali dari su'udzon, kemudian datanglah setelah itu tajassus, mencari-cari. Nggak cukup, cari lagi. Nggak cukup, cari lagi. Ya, karena dia ingin tahu betul-betul praduga dia itu tepat. Kemudian setelah itu adalah lahirlah yang terakhir dari 3 rangkaian ini apa? Yaitu ghibah. Inilah 3 rangkaian yang mesti terjadi. Bahkan 3 ini pun tidak cukup kadang-kadang. Kadang-kadang bisa kepada yang lebih parah daripada itu. Di antaranya adalah terjadinya namimah. Namimah itu adalah membuat adu domba atau permusuhan. Baik disengaja atau tidak disengaja. Orang yang melakukan namimah itu tidak semuanya sengaja. Kadang-kadang ketika dia melakukan namimah dia sengaja. Nah itu betul-betul dia melakukannya dengan sengaja. Kadang-kadang ada juga tidak sengaja, dia ghibah. Tapi dia sampaikan kepada orang lain, kemudian orang itu marah. Dan orang lain itu pun memusuhi yang digibahi. Dia tidak sadar itu membuat permusuhan. Kemudian tambah lagi dan seterusnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat di akhir daripada ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ayuhibbu ahadukum
ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya dalam kondisi sudah meninggal? Artinya daging bangkainya saudaranya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam kondisi mati, dalam kondisi hidup pun kita tidak suka memakan daging saudara kita, apalagi dalam kondisi bangkai. Menjijikkan. Dalam perumpamaan ini ada celaan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang seperti ini adalah sesuatu yang sangat hina. Yang sangat hina apabila seseorang melakukannya. Tentunya tidak ada seorang pun mau memakan bangkai. Memakan bangkai, apalagi itu adalah bangkai saudaranya yang beriman. Sesuatu yang sangat menjijikkan dibuatlah seperti itu sebagai perumpamaan bagi orang yang menggibahi saudaranya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa adalah dengan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dan tidak beramal kecuali sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama, beriman dengan apa yang Allah beritakan. Kemudian melaksanakan segala yang Ia perintahkan dan meninggalkan setiap yang Dia larang. Inilah takwa. Dan takwa ini adalah kunci kita mendapatkan segala solusi hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Sehingga dengan takwa ini solusi semuanya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun masalahnya, apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusinya. Wattaqullah. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi, Maha Penerima taubat hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Apabila hamba itu bertobat dari dosanya, diantaranya suudzon, kemudian tajassus, kemudian ghibah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah tunda hukumannya kepada kita, agar kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta ampunan dan bertobat kepadanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang kita dengar ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Sudah sampai waktu azan? Berapa? 2 menit. Bismillah.